Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3533 jelas merupakan pemerasan. Qiu Xiaoswei menoleh ke kerumunan di sekitarnya dan berkata, "Semuanya, wanita tua ini baru saja jatuh. Saya datang ke sini untuk membantunya berdiri. Banyak orang melihatnya. Mohon bersaksi. Apakah saya memukul wanita tua ini?" Seseorang memang melihatnya pada saat itu, dan semua orang mengangguk, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qiu Xiaoswei benar. Ketika wanita bermata segitiga melihat ini, dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, dan berkata dengan sinis, "Aku tidak peduli. Kamu yang melakukannya, jadi kamu harus menemaniku." Saat ini, Gao Xiang dan Chen Tai datang. Meskipun mereka sangat pemalu ketika bertemu dengan perampok di kereta berkecepatan tinggi sebelumnya, mereka tidak panik sama sekali ketika menghadapi orang biasa. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan mereka bermain dengan sangat lancar. Setelah Gao Xiang mengetahui apa yang terjadi, dia sangat gembira. Dia merasa bisa melangkah maju, menunjukkan kejantanannya di depan Qiu Xiaoswei, dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Memikirkan hal ini, dia memandang Ye Chong dan berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Ye Chong memimpin lagi. Kemudian, Gao Xiang melangkah maju dan mengutuk wanita bermata segitiga itu. "Kamu memeras. Kamu bukan orang baik. Kamu bahkan tidak bertanya siapa aku. Beraninya kamu memeras temanku di sini. Apa-apaan ini kamu lakukan? Mencari kematian?" Wanita bermata segitiga itu ketakutan dengan momentum Gao Xiang. Dia tidak menyangka orang yang begitu kejam akan berdiri dan berbicara mewakili Qiu Xiaoswei. Kerumunan di sekelilingnya mulai berbisik. Seseorang tertawa dengan suara pelan. "Hei, sepertinya orang jahat sangat membutuhkan orang jahat untuk menjatuhkan mereka." Gao Xiang sangat bangga melihat wanita bermata segitiga itu meringkuk. Dia menoleh, tersenyum dan berkata kepada Qiu Xiaoswei, "Xiaoswei, jangan takut. Aku di sini untuk melindungimu." Namun, wanita bermata segitiga itu tidak berhenti sampai di situ. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dalam waktu 2 menit, seorang pria botak bertato turun dari lantai 2. "Apa-apaan ini? Mari kita lihat siapa yang memukul ibu mertuaku, dan beraninya kamu menggertak istriku." Melihat pria besar itu, dia tidak terlihat seperti pria baik. Orang-orang yang mengawasinya segera memberi jalan untuknya. Pria botak itu tinggi dan berotot, dan tampak lebih kuat dari Chen Tai. Begitu Gao Xiang melihat pria botak itu, dia langsung menjadi ketakutan dan suaranya menjadi lebih dalam. Chen Tai juga mundur dan tidak berani berbicara. Wanita bermata segitiga itu mendapat pendukung, dan sikapnya segera menjadi lebih keras. Dia menunjuk ke hidung Gao Xiang dan mengutuk, "Kamu bajingan kecil.
Bukankah kamu begitu hebat sekarang? Beraninya kamu bertanya padaku siapa kamu? Ayo, lanjutkan. Gao Xiang menunduk dan tidak berani menjawab. Pria botak itu mencibir, kamu bocah nakal. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Kalau tidak aku akan menghancurkanmu. Bayar uangnya dengan cepat. Jika kamu tidak membayar uangnya hari ini, kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi. Sudah kubilang, aku tidak memukulnya sama sekali. Mata Qiu Xiaosui memerah. Bukan karena uang, tapi karena kemarahan. Saat itu, pemilik B dan B datang. Dia memegang tablet di tangannya, yang memutar rekaman pengawasan dari lorong. Lihat semuanya, ada video pengawasan di sini, yang dapat membuktikan bahwa wanita ini tidak bersalah, kata pemilik B dan B. Semua orang berkumpul untuk menonton. Dan pengawasan dengan jelas menunjukkan bahwa wanita tua itu jatuh sendirian, dan Qiu Xiaosui hanya membantunya karena kebaikan. Faktanya adalah Qiu Xiaosui tidak memukul wanita tua itu. Namun, wanita bermata segitiga dan pria botak menolak mengakui kesalahan mereka. Mereka bersikeras bahwa itu adalah kesalahan Qiu Xiaosui dan menuntut kompensasi. Kamu pasti merusak pengawasan ini. Aku tidak peduli. Jika aku tidak membayarmu hari ini, itu tidak akan berhasil, kata wanita bermata segitiga itu dengan arogan. Pria botak itu juga menggema. Ya, jangan pernah berpikir untuk pergi kecuali Anda membayar. Semua orang diliputi amarah. Jelas sekali bahwa ini adalah pemerasan. Namun, karena ukuran pria botak itu, tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil. Lin Yue merasa kecewa saat melihat betapa pengecutnya Gao Xiang dan Chen Tai. Kedua anak laki-laki ini benar-benar tidak berguna. Ye Chong, sebaliknya, berdiri di samping dan mengamati perkembangan situasi. Kemudian, Ye Chong melangkah maju dan berkata, jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal. Wanita tua itu sudah lama duduk di tanah. Kamu tidak peduli apakah dia kedinginan atau tidak. Kamu hanya meminta uang. Tampaknya kamu tidak terlalu berbakti. Mendengar hal tersebut, wanita bermata segitiga dan pria botak itu tertegun sejenak. Lalu, lelaki botak itu mengumpat, siapa kamu? Giliranmu bicara di sini? Ye Chong mengangkat bahu, tidak masalah apakah saya mengatakannya atau tidak. Biarkan wanita tua itu mengatakannya. Tanyakan padanya apakah dia dirobohkan. Jika demikian, kami akan membayarnya. Ye Chong mengusulkan rencana ini, dan semua orang mengira Ye Chong bodoh. Wanita tua dan wanita bermata segitiga jelas satu kelompok. Tentu saja wanita tua itu akan mengatakan dia dirobohkan. Mengapa saya harus bertanya? Ketika wanita bermata segitiga mendengar ini, dia juga menunjukkan senyuman pahit. Ini yang kamu katakan, jangan ditarik kembali. Tentu saja, pria botak itu berteriak,
Semua orang pernah mendengarnya. Jika ada yang berani menipu, saya tidak akan memaafkannya. Ye Chong tersenyum, menghampiri wanita tua itu, dan bertanya, "Nyonya tua, beritahu kami bagaimana perasaanmu." Saat berbicara, Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga sementara tidak ada yang memperhatikan. Wanita tua itu hanya melirik Ye Chong dan melihat mata ungu itu sebelum dia terkejut, matanya menjadi bingung. Meskipun wanita tua itu sangat bahagia saat ini, dia tidak tahu kenapa. Tapi ada keinginan di hatinya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak bisa menahannya. Dia kemudian berkata, "Ya, ini saya terjatuh sendiri. Sebenarnya, tidak ada hal serius yang harus saya lakukan. Saya hanya ingin memeras sejumlah uang. Jadi saya duduk di sini tidak dapat bangun." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita bermata segitiga itu menyela. Wanita bermata segitiga itu melebarkan matanya dan tidak bisa mempercayai telinganya. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Jelas dialah yang memukulmu." Wanita tua itu tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Ye Chong menoleh dan berkata kepada wanita bermata segitiga itu, "Sekarang kebenarannya terungkap. Wanita tua itu jatuh sendiri. Dia mengakuinya. Apa yang masih kamu perdebatkan?" Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Mungkinkah orang jahat yang menjadi tua masih punya hati nurani? Wajah wanita bermata segitiga itu berubah. Dia memandang pria botak itu. Pria botak itu mengerutkan kening, maju selangkah, dan mengancam, "Nak, itu pasti kamu. Apakah kamu mencari kematian? Tahukah kamu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang saya lakukan? Wanita tua itu sendiri yang mengatakannya. Apa hubungannya dengan saya?" Pria botak itu mengepalkan tinjunya dan mengutuk, "Kamu mencari kematian." Dengan mengatakan itu, pria botak itu meninju Ye Chong. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru kaget. Kemudian, sebelum semua orang bisa mengeluarkan suara kejutan, hanya terdengar suara ledakan, dan pria botak itu langsung terbang, jatuh dengan keras ke tanah, dan pingsan, bersambung.